Rumah tangga selebgram ternama Tasya Farasya dan suaminya Ahmad Assegaf akhirnya berakhir dengan perceraian. Rumah tangga selebgram ternama Tasya Farasya dan suaminya Ahmad Assegaf akhirnya berakhir dengan perceraian. Setelah menjalani proses hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Tasya. Tasya tak menuntut apa-apa, ia hanya minta nafkah anak Rp100 demi bisa bercerai dari Ahmad Assegaf. Namun ternyata Ahmad Assegaf tidak terima dengan putusan majelis hakim. Ahmad resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Rabu kemarin. Lantas apa komentar Tasya soal banding yang diajukan Ahmad? Mungkin 4 tahun belum jadi Kak. Sekarang seperti apa Kak? Kak, progres rumah gimana Kak? Udah 4 tahun kan belum jadi seperti apa nih Kak? Balikin barang-barang mantan Kak. Kenapa mungkin belum jadi Kak? Harapannya apa nih Kak ke depannya Kak? Baru saja kemarin kami mendapatkan update dari Pengadilan Agama. Saya mendapat notifikasi pemberitahuan bahwa ternyata tergugat ini mengajukan banding. Seharusnya itu hari ini sudah inkrah, tapi karena kemarin banding jadi proses masih berjalan. Itu yang pertama. Jika demikian, ini artinya bahwa status Tasya secara hukum belum sah bercerai dari Ahmad dan belum menyandang status janda. Sementara kemarin ia terlanjur happy-happy dan terlanjur mengumbar konten unmarried, ternyata Ahmad menempuh jalan banding. Seolah tak terpengaruh dengan banding Ahmad, ia justru asyik bermain paddle bersama teman sejawatnya. Emang masih aktif pedal, izin gimana nih? Maaf, tetap aktif pedal meskipun lagi, ya. Meskipun lagi apa? Meskipun lagi menjalankan proses di PA Selatan. Iya. Kan beda jamnya. Iya. Tapi Tak jadi senang-senang, Tasya malah bakalan makin dibuat pusing oleh urusan perpisahannya dengan Ahmad lagi. Lantas, akankah ini memantik kisru soal dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan Ahmad? Langkah Ahmad banding ini berpotensi membuat Tasya marah dan melanjutkan upaya hukum pidananya, yakni menyeret Ahmad ke polisi atas beberapa kasus yang siap dilaporkan oleh Tasya. Bang, oke. Menghadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang? Dan hari ini gimana Bang Ahmad? Ada berapa saksi mungkin Bang? Saya rasa juga kok kita baik-baik, kita mau semuanya baik, tapi kok malah bikin berita bohong seperti itu gitu loh. Jadi ya kita mau klarifikasi di sini bahwa tidak ada itu pembayaran apapun, tidak ada yang dilakukan. Kalau yang tadinya kita anteng-anteng kita mau baik-baik, dari awal dari teman-teman semua kan mempertanyakan bagaimana, apakah mau melaporkan dan lain-lain. Kami kan sudah bilang buktinya sudah dikumpulkan dan sudah dirasa cukup. Tapi kami masih mempertimbangkan, karena itu Tasya memikirkan bagaimana sih nanti anak-anaknya melihat gitu. Artinya apa? Meskipun dia merasa sudah sangat disakiti oleh mantan suaminya, tapi dia masih berusaha menjaga nama baiknya demi anak-anak. Bahwa uang yang diakui itu di bawah 10 miliar. Iya. Sedangkan bukti-bukti yang kami pegang ini sebetulnya jumlah uang yang kami duga adanya tindak pidana penggelapan ini tidak kurang dari 35 miliar, bahkan bisa lebih.
Pemirsa, ibu mana yang tak akan pasang badan ketika anaknya dihujat? Begitu juga yang dirasakan Bella Bonita, istri Denny Caknan. Bella Bonita langsung sewot mengetahui putri kecilnya jadi sasaran hujatan netizen. Kegeraman Bella Bonita bermula ketika ia mengajak putrinya tampil live streaming bersama dengan rekan kerjanya. Entah mengapa, dalam siaran langsung itu, paras putri Bella Bonita terlihat berbeda dengan postingan yang biasanya dibagikan oleh istri penyanyi Jawa populer saat ini. Walhasil perbedaan itulah yang memicu komentar nyinyir netizen. Bella Bonita tak mampu lagi menahan kekesalan hati hingga menumpahkannya di media sosial. Bella Bonita menegaskan jika putrinya tetap lucu dan imut, dan soal perubahan tampilan wajah di live bisa jadi dipengaruhi oleh pencahayaan serta kualitas kamera. No onti, dia tetap lucu seperti yang kalian lihat buat aku. Percayalah, kamera dan lighting mempengaruhi kontras dan brightness. Untuk sehari-hari, Cunda juga sering kok kalau ketemu onti-onti yang ngajak foto atau story no filter, di-upload juga udah banyak banget. Tapi kamera ini digoreng sampai kayak gini ya. Yang kemarin nyakitin waktu live itu emang kurang kerjaan atau gimana bisa serentak? Kalian paham sewajarnya anak kecil nggak sih? Bella Bonita mengakhiri curahan hatinya dengan penegasan sekaligus ungkapan kebanggaan jika wajah putrinya mirip dengan wajah bapaknya. Alhamdulillah, anakku mirip bapaknya, biar sekalian menjawab semua fitnah-fitnah dari kalian selama ini. Ora iso Cah, Cunda ki nek bokon live dhewe ki ora iso. Nek mbok yakin aku wis to beneran nek aku mbek bojoku wis bener. Sebelum Bella Bonita, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga pernah mengalaminya. Saat itu keduanya kesal ketika mendengar Abang L diolok-olok netizen. Bilar dengan mimik serius akan membela anaknya dan tentu saja mempolisikan sebuah akun media sosial yang menghina anak pertamanya itu. Selain pasangan Bilar Lesti, artis lainnya juga pernah mengalami anaknya dihujat netizen. Serunya, sebagian besar dari mereka, salah satunya Atta Halilintar, mempolisikan si pembuli anak. Menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya, kan seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya. Orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya, apalagi kalau anaknya baik-baik aja dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya. Bang Atta? Udah ketahuan siapa, udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak, tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya, nggak ini ya. Seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikata-katain. Ya semua orang tua sedih, semua suami juga kalau istrinya lagi hamil ngebaca kayak gitu, apalagi sampai di DM-in, ya semua laki-laki pasti sedih lah. Jika demikian, akankah Bella dan Denny akan menggunakan langkah hukum dan mempolisikan si penghina putrinya? Orang tua, apalagi seorang ibu dimanapun, pasti tidak akan pernah terima jika buah hatinya dihina. Untuk yang ini, jelas saya setuju nih sama Bella Bonita. Oke deh pemirsa semuanya, tidak terasa 1 jam sudah Natasha Djerbadia menemani pemirsa semuanya dalam obrolan seputar selebriti. Sekarang waktunya kita berpisah, tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin lagi, jangan lupa ya untuk terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha dan juga tim yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama. Bye-bye!